laut menyimpan banyak misteri. Di balik birunya air, tersimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Salah satunya adalah misi rahasia TNI Angkatan Laut di Ambalat, sebuah operasi senyap yang melibatkan Kari Singa 651, pasukan elit Kopaska dan para akademisi. Misi ini membawa kita pada pertanyaan apa yang sebenarnya terjadi di perairan Ambalat. Mengapa Indonesia mengirimkan pasukan terbaiknya ke wilayah perbatasan? Ikuti penelusuran kami. Sim fakta-fakta di balik misi Journey. Ambalat. Nama ini mungkin tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Namun, di balik namanya yang sering terdengar, tersembunyi kisah panjang tentang perebutan dan pertaruhan kedaulatan di batas negeri. Terletak di perairan Sulawesi, Ambalat merupakan blok laut yang kaya akan sumber daya alam. Laut biru yang tampak tenang ini menyimpan kekayaan yang luar biasa, mulai dari ikan melimpah, hingga cadangan energi yang sangat dibutuhkan. Blok ini menyimpan potensi minyak dan gas yang sangat besar. Tak heran, banyak pihak yang berkepentingan terhadap wilayah ini. Sayangnya, potensi besar ini juga mengundang sengketa yang tak kunjung usai. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim Ambalat sebagai bagian dari wilayahnya. Sengketa Ambalat bukanlah cerita baru, melainkan babak panjang yang terus berulang dalam sejarah hubungan kedua negara. Kedua negara telah terlibat dalam perselisihan panjang terkait wilayah ini. Klaim tumpang tindih atas Ambalat berakar dari perbedaan interpretasi batas maritim, yang membuat negosiasi menjadi rumit dan penuh tantangan. Indonesia berpegang pada Konvensi Hukum Laut Internasional, UNCLOS, 1982, sementara Malaysia menggunakan peta lama sebagai dasar klaimnya. Perbedaan inilah yang membuat Ambalat tetap menjadi titik krusial di batas negeri. Dalam misi rahasia di Ambalat, Kari Singa 651 menjadi garda terdepan. Kapal perang jenis korvet kelas Parchim ini merupakan alutsista canggih yang dimiliki TNI AL. Dibuat di Jerman Timur pada tahun 1980-an, Kari Singa 651 telah mengalami berbagai modernisasi untuk meningkatkan kemampuannya. Kapal ini dilengkapi dengan berbagai persenjataan modern, seperti meriam, rudal anti kapal, dan torpedo. Selain itu, Kari Singa 651 juga memiliki kemampuan sonar canggih untuk mendeteksi objek di bawah laut. Kemampuan inilah yang menjadikannya andalan dalam misi penyelidikan di Ambalat. Di balik operasi senyap Kari Singa 651, terdapat pasukan elit yang bekerja dalam sunyi Kopaska. Pasukan khusus TNI Angkatan Laut ini dikenal dengan kemampuan tempur bawah air yang mematikan. Mereka adalah hantu laut yang siap bergerak cepat dan senyap dalam menjalankan misi-misi rahasia. Dalam operasi di Ambalat, Kopaska memiliki tugas khusus. Mereka menyelam ke dasar laut untuk melakukan penyelidikan langsung di sekitar mercusuar Karang Unarang. Berbekal peralatan canggih, mereka mencari dan mengidentifikasi potensi ancaman di bawah laut. Keberadaan Kopaska dalam misi ini menegaskan keseriusan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya. Di tengah-tengah sengketa Ambalat, berdiri tegak mercusuar Karang Unarang. Mercusuar ini lebih dari sekadar bangunan penanda navigasi. Ia adalah simbol kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan. Keberadaannya menjadi bukti klaim dan penegasan hak Indonesia atas Ambalat. Lebih dari itu, Karang Unarang juga memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan maritim. Mercusuar ini memantau lalu lintas kapal di perairan Ambalat. Data yang dikumpulkan dari mercusuar ini sangat penting untuk mendeteksi aktivitas ilegal, seperti pencurian ikan, penyelundupan, hingga potensi ancaman keamanan lainnya. Mengungkap alasan penyelidikan di Ambalat bukanlah hal yang sederhana. Wilayah ini telah lama menjadi sorotan, baik secara nasional maupun internasional, karena berbagai kepentingan yang saling bertabrakan. Misi rahasia di Ambalat bukanlah tanpa alasan. Setiap langkah yang diambil di kawasan ini selalu penuh pertimbangan dan risiko.
Ada beberapa faktor utama yang mendorong Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah ini, mulai dari aspek ekonomi, keamanan, hingga kedaulatan negara. Salah satunya adalah maraknya pencurian ikan ilegal oleh nelayan asing, yang kerap kali merugikan negara. Potensi sumber daya laut Ambalat yang melimpah menjadi sasaran empuk bagi para pencuri ikan, sehingga pengawasan ekstra sangat diperlukan. Selain itu, potensi spionase juga menjadi perhatian serius, karena teknologi pengawasan semakin canggih dan ancaman bisa datang kapan saja. Lokasi Ambalat yang strategis di jalur pelayaran internasional membuatnya rentan terhadap aktivitas intelijen asing dan penyusupan yang bisa membahayakan stabilitas kawasan. Penyelidikan di sekitar Karang Unarang bertujuan untuk memastikan tidak adanya peralatan mata-mata atau ancaman tersembunyi yang dapat mengganggu keamanan nasional. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah potensi pelanggaran wilayah, baik oleh kapal asing maupun pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Klaim tumpang tindih membuat Ambalat rawan terjadi insiden dan konflik, sehingga pengawasan dan penyelidikan harus dilakukan secara berkelanjutan demi menjaga kedaulatan Indonesia. Operasi di Ambalat bukan sekadar unjuk kekuatan militer. Ini adalah simbol komitmen bangsa dalam menjaga setiap jengkal laut yang menjadi bagian dari identitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Lebih dari itu, ini adalah upaya konkret Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim, memastikan bahwa sumber daya laut tetap terlindungi dari ancaman luar. Para akademisi menilai bahwa operasi ini mengirimkan pesan tegas kepada dunia internasional. Indonesia serius dalam menjaga setiap jengkal wilayahnya, baik di darat maupun di laut. Kehadiran Kri Singa 651, Kopaska, dan para akademisi di Ambalat merupakan bentuk sinergi yang kuat dalam menjaga kedaulatan. Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa pertahanan negara bukan hanya tugas militer, tetapi juga melibatkan peran ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam dalam menghadapi ancaman terhadap wilayahnya, dan selalu siap merespons setiap tantangan yang datang. Lebih dari itu, operasi ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga laut, serta menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap kekayaan maritim kita. Laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu. Samudra menghubungkan pulau-pulau, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sudah saatnya kita, sebagai bangsa bahari, bersatu padu menjaga samudra, menjaga kedaulatan, dan memastikan warisan ini tetap lestari untuk generasi mendatang. Apakah Anda siap menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan laut Indonesia? Mari kita mulai dari diri sendiri, demi masa depan bangsa dan samudra kita.